Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu lagi dalam keadaan sehat walafiat. Kita hari ini belajar tema 5, wirausaha. Kita mulai pembelajaran kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Siapkan buku tulisnya ya. Subtema 1, posisi dan peran Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN. Tidak semua negara ASEAN memiliki sumber daya yang cukup untuk memenuhi kebutuhan warganya. Oleh karena itu, diperlukan kerjasama ekonomi antar negara ASEAN. Peran Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN. Apa saja ya? 1. Menjadi anggota Koperasi ASEAN. 2. Pendiri AFTA, ASEAN Free Trade Area. AFTA atau ASEAN Free Trade Area merupakan bentuk kerjasama negara-negara ASEAN di bidang ekonomi untuk menciptakan perdagangan bebas. Peran Indonesia sebagai anggota AFTA. 1. Mengadakan pertemuan tingkat menteri di bidang ekonomi dan perdagangan. 2. Mengikut sertakan para pejabat dalam konferensi kerjasama ekonomi. 3. Aktif menghadiri pertemuan dalam konferensi AFTA. Dampak positif AFTA bagi perekonomian Indonesia. 1. Makin bervariasi produk di pasar domestik Indonesia dan menciptakan peluang pasar baru. 2. Mempermudah perizinan kerja di negara-negara anggota ASEAN. 3. Memperbesar peluang sumber devisa negara dari sektor pariwisata. 4. Mempermudah masuknya produk Indonesia ke negara-negara anggota ASEAN. 3. Indonesia menjadi markas Komite Pangan, Pertanian, dan Kehutanan. Komite on Food, Agricultural, dan Forestry merupakan komite yang bergerak dalam bidang pangan, pertanian, dan perhutanan. COFAF berpusat di Indonesia. Indonesia berperan dalam mengkoordinasikan bahan makanan, Filipina bidang pertanian, Malaysia bidang kehutanan, dan Thailand bidang perikanan. 4. Melakukan kegiatan perdagangan antar negara ASEAN. 5. Penyelenggaraan proyek industri. Beberapa proyek industri yang dilakukan oleh ASEAN. 1. ASEAN Aceh Fertilizer Project yang merupakan pabrik pupuk di Aceh. 2. ASEAN Urea Project yang merupakan pabrik pupuk di Malaysia. 3. ASEAN Copper Fabrication Project yang merupakan pabrik industri tembaga di Filipina. 4. ASEAN Vaccine Project yang memproduksi vaksin di Singapura. 5. Rock Salt Ash Project yang memproduksi abu soda di Thailand. Kegiatan ekspor-impor Indonesia di lingkup ASEAN. Subtema 2. Ekspor-impor. Kegiatan mendatangkan atau memasukkan barang dagangan atau komoditas dari luar negeri disebut mengimpor. Kegiatan mengirim barang dagangan atau komoditas ke luar negeri disebut mengekspor. Peranan Indonesia dalam kegiatan ekspor-impor. 1. Ekspor Indonesia ke negara ASEAN. Barang yang diekspor Indonesia terdiri dari barang migas dan non-migas. Barang yang diekspor oleh Indonesia sebagai berikut diperhatikan dan negara tujuannya. Impor. Impor Indonesia dari negara ASEAN. Indonesia memiliki sumber daya yang melimpah dibandingkan negara ASEAN lainnya, akan tetapi kekayaan tersebut belum mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri. Barang yang diimpor Indonesia. Ya, diperhatikan barang yang diimpor dan negara pengimpornya. Komoditas ekspor dan impor Indonesia. Komoditas ekspor. 1. Hasil pertanian. 2. Hasil hutan. 3. Hasil industri. 4. Hasil perikanan. 5. Hasil tambang. 2. Komoditas impor. 1. Barang konsumsi, makanan dan minuman. 2. Bahan baku industri, pangan dan minuman. 3. Barang modal, mesin-mesin pabrik, traktor, dan kendaraan bermotor. 3. Komoditas ekspor dan negara tujuan. Ya, ini komoditasnya dan negara tujuannya diperhatikan dengan baik ya. 4. Komoditas impor dan negara asal. Komoditas impor Indonesia dari negara ASEAN antara lain
A. Kerjasama Indonesia dengan Malaysia antara lain minyak bumi matang, bahan kimia, benang sintetis, alkohol, dan baja lempengan. B. Kerjasama Indonesia dengan Filipina antara lain gula, madu, semen putih, dan kopra. C. Kerjasama Indonesia dengan Thailand antara lain gula, madu, buah-buahan, dan beras. D. Kerjasama Indonesia dengan Singapura antara lain minyak bumi masak, kapal, pipa, besi baja, dan alat-alat elektronik serta bahan kimia. Pengaruh masyarakat ekonomi ASEAN atau MEA terhadap Indonesia. Subtema 3. MEA dibentuk dengan tujuan untuk menghilangkan hambatan yang mengganggu kegiatan perekonomian lintas negara dalam kawasan ASEAN secara signifikan. Dampak positif MEA. 1. Meningkatkan devisa negara. 2. Meningkatkan kapasitas ekspor produk ke mancanegara. 3. Meningkatkan kesempatan bagi tenaga kerja Indonesia untuk bekerja di negara-negara ASEAN. 4. Mempermudah investor asing untuk menjalankan investasinya di Indonesia. 5. Mendorong masyarakat untuk meningkatkan kualitas keterampilan dan berpikir terbuka. Dampak negatif MEA. Sulitnya mendapat pekerjaan karena harus bersaing dengan tenaga kerja asing yang mempunyai kualitas yang lebih baik. Terancamnya posisi industri lokal, karena hanya sedikit produk lokal yang mampu bersaing dengan produk luar negeri. Adanya eksploitasi sumber daya alam dan sumber daya manusia. Upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas tenaga kerja Indonesia antara lain 1. Meningkatkan kualitas pendidikan dengan memberlakukan wajib belajar 12 tahun. 2. Meningkatkan kualitas para pengajar dengan memberikan sertifikasi. 3. Menyusun kurikulum pendidikan yang dapat menghasilkan lulusan berkualitas sesuai dengan syarat-syarat kerja. 4. Mendirikan lembaga pelatihan untuk meningkatkan keterampilan masyarakat. 5. Meningkatkan pemberian gizi dan kualitas kesehatan. 6. Meningkatkan kualitas serta produktivitas tenaga kerja dengan mengadakan pelatihan-pelatihan yang tidak dipungut biaya sehingga tidak memberatkan pesertanya. Langkah-langkah pemerintah untuk menghadapi MEA. 1. Penguatan daya saing ekonomi. 2. Program ACI. 3. Penguatan sektor UMKM. 4. Perbaikan infrastruktur. 5. Peningkatan kualitas sumber daya manusia. 6. Reformasi kelembagaan dan pemerintah. Sekarang kita kerjakan latihan soal. Kerjakan dengan baik dan penuh tanggung jawab. Kemudian japri ke wali kelas ya. Alhamdulillah pembelajaran kita hari ini telah selesai. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat. Kita tutup dengan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.